Halo guys, masih dari Qatar. Gue masih di Qatar hari ini 2 hari terakhir. Memang nggak ada pertandingan. Perempat final baru mulai besok ya. Diawali dengan pertandingan antara Kroasia dan Brazil yang jam 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya Netherlands menghadapi Argentina jam 2 dini harinya. Nah, tapi di kesempatan kali ini karena banyak banget ya cerita beredar soal simpang siur lah soal Cristiano Ronaldo setelah pertandingan. Jadi gue mau meluruskan atau mau memaparkan sebenarnya apa yang terjadi di stadion setelah pertandingan. Karena mungkin sebagian dari lu tidak atau layar televisi tidak menyajikan secara full. Mungkin ya, gue nggak tahu karena gue di stadion saat itu di Lusail. Jadi nggak bisa menyajikan melihat apa yang terjadi setelah pertandingan precisely. Nah, gue akan cerita di sini apa yang terjadi setelah pertandingan sehingga lu akan bisa mengambil kesimpulan. Walaupun gue juga punya sudut pandang gue, tapi di sini kita akan bercerita ya, akan share. Jadi gue pertama akan memaparkan dulu fakta. Namun sebelum ke sana, gue mengasih tahu satu informasi yang cukup penting. Ini terkait dengan kursi kepelatihan di Spanyol ya, La Furia Roja, di mana Luis Enrique baru saja memutuskan untuk meninggalkan atau mundur dari kursi pelatih La Furia Roja setelah gagal menghadapi ini nih pas banget sialnya ya disingkirkan oleh Maroko, satu-satunya tim yang tersisa dari benua Afrika melalui adu penalti. Dan dia sendiri di kesempatan itu memang mengakui dialah yang memilih tiga penendang awal termasuk Sarabia yang gagal, dan kemudian 2 diberikan kepada Flor. Ya, mungkin ini bentuk pertanggungjawaban ya. Jadi dalam sepak bola, dalam berbagai organisasi, kalau gagal, ya apalagi ada kejadian sambil memakan korban, seharusnya secara moral, ya mengundurkan diri lah, merasa gagal, tidak mampu. Tapi anyway, itu sedikit update. Kita kembali lagi ke topik soal CR7 ya. Walaupun ada yang mengatakan, ya gue mengangkat topik ini memang karena itu tadi gue baca-baca itu banyak kesimpang siuran. Ada yang mengatakan Ronaldo langsung meninggalkan lapangan, ada yang mengatakan enggak dan sebagainya. Jadi gini, pertama Ronaldo ini adalah pemain dengan ego yang sangat luar biasa besar. Ya memang dalam atlet itu atau dalam olahraga, ego itu memang bisa menjadi dua sisi mata uang. Bisa memberikan dia, memompa motivasi dia, memompa kemampuan dia untuk mengeluarkan yang terbaik, tapi juga kadang-kadang bisa merusak tim. Ini dulu disclaimer gua. Nah, kemarin kita tahu isu ataupun sebelum pertandingan itu banyak informasi yang mengatakan Fernando Santos akan mencadangkan Ronaldo. Karena memang kita harus fair mengatakan, dan gue sudah sejak setahun terakhir mungkin mengatakan Ronaldo ini sudah bukan di prime. Gue tidak mengatakan Ronaldo habis total ya, tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Speednya, insting menciptakan golnya, ini sudah jauh berkurang. Ini paling kelihatan ketika menghadapi Sheriff ya, ketika dia membela Manchester United. Semua tim itu seperti bermain buat dia. Namun kemudian ya ada yang kena tiang, ada yang melayang dan sebagainya. Nah, kemarin ketika menghadapi Switzerland, ya kita tahu bagaimana Fernando Santos ini dengan berani dan juga tepat ya mencadangkan Cristiano Ronaldo. Kemudian memberikan kesempatan bagi Gonzalo Ramos dan terbukti ciamik ya, hasilnya 6-1. Kemudian juga Gonzalo Ramos mencetak hat-trick dan ini akhirnya membuka mata dunia bahwa Portugal bukan semata-mata Ronaldo ya, tapi banyak pemain lain juga yang mungkin sebenarnya punya kemampuan lebih, bisa memberikan kontribusi berupa gol atau apapun itu kepada tim nasional Portugal. Nah, ternyata memang kita lihat ya Gonzalo Ramos hat-trick. Kemudian Ronaldo itu dimasukkan menit mungkin 60-70 ya. Dan kemudian juga Rafael Leo. Tapi kita tahu Rafael Leo justru berhasil ya menyumbangkan 1 gol dengan menit yang sangat sempit. Sementara Ronaldo gagal, bahkan juga nggak terlalu banyak memberikan kontribusi. Ya walaupun gue mesti mengakui kepopuleran dia sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi satu stadion itu di Lusail, setiap di big screen itu ada wajah dia, atau setiap dia lagi pemanasan semua itu menyorot ke arah dia, semua mengeluh-eluhkan dia. Itu luar biasa, sama seperti Messi lah. Waktu melawan Poland gue juga melihat gimana ketika dia gagal penalti, satu stadion tuh Messi begitu. Nah, cuman kembali lagi kita bicara apakah ini kepentingan publik, fans yang menyukai Ronaldo, atau ini kepentingan tim. Gue masih ingat ketika skor 3-1 atau ya 3-0 3-1 lah Portugal. Itu Fernando Santos, ya kalau gue baca gesturnya,
dia dengar itu satu stadion itu dari Ronaldo supaya dimainin, tapi dia merasa bahwa ya gue kesini bukan untuk menyenangkan fans. Ya menyenangkan fans is part of the football ya, tapi juga dia yang tugas utama dia apa? Membawa Portugal melangkah sejauh mungkin. Itu mengapa walaupun skornya sudah 3-0 atau 3-1, Ronaldo tetap belum dimasukkan karena dia merasa masih belum aman. Nah, tapi ketika memang sudah 4-1, sudah 5-1, Ronaldo baru masuk. Ya dikasih kesempatan. It's okay lah, artinya dia bijak untuk membagi antara kepentingan tim dan juga untuk menghibur penonton atau penonton Ronaldo. Nah, tapi yang tadi gue bilang, ternyata setelah dimasukkan Ronaldo tidak tampil bagus. Ya, malah justru Leao yang mencuri perhatian. Nah, gimana ya? Gue tau lah sebagai seorang Ronaldo, dia pernah mengatakan dalam interview dengan Piers Morgan, I always want to be number one. I don't like number two. Terus dia bilang, even though my nickname is CR7, but I don't like number 7. I like number one. Dia bilang gitu kan. Nah cuman balik lagi, ketika lu sudah gini, lu juga harus tahu di mana posisi lu saat ini. Ya, lu nggak bisa terus-menerus merasa lu seperti 10 tahun lalu ketika lu memang seorang monster di kotak penalti. Nah, kemudian tim menang. Kan ini yang paling penting ya, kepentingan tim. Menang dengan skor cukup telak ya, dan ini luar biasa ya, artinya ya Switzerland juga bukan tim yang ece-ece sebenarnya, tapi mereka mampu mengatasi dengan style. Nah, selesailah pertandingan. Gue akan meluruskan ya, karena ada yang mengatakan dia langsung meninggalkan tunnel. Enggak ya, dia justru orang yang pertama lari ke tribun belakang gawang sebelah kiri ya, kalau di tempat keluar tunnel pemain dia ke sebelah sini karena di situ orang fans Portugal. Gue akan share fotonya nanti ya. Dia memberikan apa? Cuman sebentar dan kayaknya basa-basi. Jadi kayak hanya mau mengatakan, gue udah sapa lu ya, udah ya, oke gue masuk ke tunnel. Itu yang terjadi teman-teman. Gue akan share fotonya. Jadi ya kita bisa lihat lah mana orang yang tulus, mana yang enggak. Sehingga setelah dia cuman gini doang sebentar gini, mungkin sekitar nggak sampai 10 detik lah kalau nggak salah ya, gue lupa, nggak lama. Kemudian dia langsung masuk ke tunnel, hilang. Nah, gue kan juga kadang-kadang pengen ngambil Ronaldo, mana ya Ronaldo, gue udah nggak ada. Ternyata emang nggak ada. Padahal Gonzalo Ramos, Pepe, Bernardo Silva itu semua masih apa ya, masih bukan standing applause ya, tapi victory applause. Jadi masih menyapa fans Portugal yang di belakang gawang, kemudian juga yang fans netral juga mereka masih menyapa. Sampai kurang lebih 1 jam setelah pertandingan selesai itu, bahkan ada keluarga pemain Portugal itu masih nunggu di atas tunnel. Ini kan tunnel ya, ini di atasnya, untuk menunggu para pemain ini selesai melakukan victory applause ke penonton. Ya kebetulan gue juga menunggu di situ dan kita sempat agak diusir ya untuk nggak boleh terlalu dekat. Nah, Ronaldo tuh udah dari awal nggak ada, hanya itu tadi, hanya 10 detik mungkin dia menyapa penonton, sebentar habis itu langsung keluar. Jadi kelihatan gesturnya juga tidak terlalu nyaman, padahal kan ini kepentingan tim. Come on lah, lihatlah misalnya, gue berkali-kali memberikan contoh seperti Ibrahimovic. Ya, bagaimana ketika timnya menang, walaupun dia nggak mencetak gol atau nggak main, dia tetap memberikan semangat, bahkan sampai ngebalikin meja. Itulah sebenarnya leader yang benar. Jadi leader itu seperti kata Kobe sama Shaq ya, di tim itu there is no I. Ya, tim. Jadi jadi ya harusnya dia mulai lebih berpikir bahwa ini teman-temannya sebenarnya lagi gendong dia. Gitu. Beda dengan Argentina, Messi itu menggendong Argentina, tapi Portugal itu menggendong Ronaldo. Harusnya dia malah senang bahwa teman-temannya ikut membantu untuk mewujudkan mimpinya dia dan juga tentunya Portugal. Tapi secara personal itu sangat besar ego Ronaldo untuk bisa juara Piala Dunia ya, karena kalau dia juara Piala Dunia maka benar-benar sempurnalah karir dia. Jadi menurut gue sih ini sudah beyond normal egonya. Memang gue juga ngomong sama temen gue yang juga sportcaster, Kang Didan, ya atlet harus ada ego betul, tapi harus ada batasnya dan juga harus tahu diri siapa dia. Kalau kayak dari 98 Zidane egonya besar ya kan, atau mungkin 2002 Ronaldo egonya besar,
atau mungkin sekarang atau 2018 Mbappe egonya besar, mungkin kita bisa pahami what we can do gitu. Memang dia punya kontribusi yang luar biasa. Tapi ini come on lah, Ronaldo kita lihat sudah diberikan kesempatan, tapi berkali-kali juga dia gagal. Catatan statistiknya, permainannya juga tidak mendukung performa dia. Dan terakhir kabar sebelum gue tutup, ada info yang mengatakan saat melakukan training juga dia tidak ikut bersama pemain cadangan atau apa. Ya intinya ada riak-riak yang gue khawatir ini justru menjadi backfire buat tim itu sendiri ya. Padahal sebenarnya sekali lagi Ronaldo punya ambisi yang dia tergantung dengan 10 pemain yang lain yang dia nggak bisa kendalikan tentunya. Dan gue masih ingat di wawancara dengan Piers Morgan, Piers Morgan mungkin lu udah pernah dengar ya. Piers Morgan mengatakan, let's say Portugal in the final, Messi score 2, you score 2, and then in the injury time you score the third goal and Portugal win. Dia bilang it's too much katanya. Dia nggak peduli, yang penting Portugal menang, mau goalkeeper yang golin segala macam, dia ngomong gitu kalau lu tahu kan. Tapi ternyata di lapangan kita lihat ego dia masih melebihi yang seharusnya gitu loh. Ya kalau memang dia tidak bisa banyak berkontribusi, tapi dia tetap bisa main mungkin 20 menit memberikan semangat, why not gitu loh. Ya yang penting kan kepentingan tim yang lebih utama ya. Jadi itu aja pemaparan gua soal CR7. Nanti mereka akan menghadapi Maroko ya, ini di partai perempat final hari Sabtu jam yang pertandingan pertama ya. Kita akan lihat apakah Fernando Santos bisa mengatasi katakanlah friksi di ruang ganti atau seperti apa. Oke, terima kasih udah nonton ya, salam sehat.